Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para siswa kelas 9 yang saya muliakan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar walaupun belum bisa tatap muka. Untuk kali ini materi yang kita bahas adalah tauhid, melanjutkan yang sebelumnya ya. Sekarang kita akan membahas sifat yang ke-13, yaitu sifat kalam. Sifat kalam ini sudah lama ya, menjadi bahan perbincangan di firqah-firqah dalam Islam. Artinya begini, kalau di internal Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak ada masalah, tapi di luar Ahlussunnah wal Jamaah ini ada pemahaman yang berbeda dengan Ahlussunnah tentang sifat kalam ini. Ratusan tahun yang lalu sampai sekarang ya, perdebatan ini belum usai. Maka di kitab ini akan dikupas secara detail yang versi Ahlussunnah. Agar apa? Agar kita paham dan kita tidak terpengaruh oleh paham-paham di luar Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja. Mari kita mulai, kitabnya disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannaf rahimahullah wa adama nafa bihi wa ta'alina min barakatihi amin. As-sifatu salisatal asyarata. As-sifatu tawi sifat as-salisata asyarata kang kaping 13. Min sifatihi ta'ala, saking biro-biro sifate Allah Ta'ala. Al-kalamuku sifat kalam, guneman, dawuh, berbicara ya. Jadi kalam itu arti yang mudah, itu berbicara. Jadi Allah punya sifat kalam, berbicara. Wahya utawi sifat kalam iku sifatun sifat qadimatun kang qadim, kang dingin ya, tidak ada permulaannya. Qaimatun kang jumeneng bidzatihi ta'ala, kelawan dzate Allah Ta'ala. Laisat kang ora ana apa mo sifat biharfin ikumu huruf wala sautin lan suara. Jadi kalamnya Allah itu beda dengan kalamnya manusia. Manusia juga punya sifat kalam. Manusia punya kalam, berbicara. Manusia itu kalamnya pakai huruf, pakai suara. Ya, kita ngomong, yang kita omongkan berupa huruf. Ada huruf ba, ada huruf mem, dirangkai menjadi kata, dirangkai menjadi kalimat, dirangkai menjadi kalam. Ya, kalau dalam nahwu kan ada kalimah, kalam ya, yang versi lengkap kalam. Satu persatu kalimah ya. Kalimah terdiri dari beberapa huruf. Ya, huruf dirangkai menjadi kalimatun atau kata dalam bahasa Indonesia, kalimah dirangkai menjadi kalam. Ini tentu memakai suara. Ini kalau kalamnya makhluk. Ya, kalau kalamnya Allah gak berupa huruf, gak pakai suara. Munazzahatun iku den suciaken anit taqaddumi saking manggon ngarep, wa ta'akhuri lan manggon mburi, lan i'rab wal bina ilan bina. Kalamnya Allah itu tidak mengandung taqaddum, ta'akhur, i'rab, bina. Kalamil hawadisi iku nulayani kalame piro-piro makhluk. Kalamnya makhluk itu mengandung taqaddum, ta'akhur, i'rab, bina. Taqaddum itu maksudnya begini. Taqaddum itu berada di awal. Ta'akhur berada di akhir. Contoh, saya mengucapkan kata ja'a zaidun raqiban. Ja'a teko zaidun sapa zaid, raqiban hale wong kang nunggang. Ja'a itu menempati posisi awal.
menempati posisi awal namanya takodum. Rokiban, dalam contoh saya ja'a Zaidun rokiban. Rokiban itu menempati posisi akhir. Nah, itulah ta'akhur. Jadi dalam kalamnya manusia itu pasti ada takodum ta'akhur. Ada kata yang berada di depan, ada kata yang berada di belakang. Ya, bisa dipahami ya. Ini baru awal ini, baru awal. Jadi nanti ke belakang ini bisa ini memerlukan pemahaman yang lebih jeli. Ini baru awal ini. Jadi kalamnya manusia itu pasti mengandung takodum ta'akhur. Saya contohkan ja'a Zaidun. Ya, koma Zaidun. Ja'a Zaidun, koma Zaidun, koma takodum kan dia di depan. Zaidun ta'akhur karena dia berada di belakang. Jadi kalamnya manusia itu huruf-hurufnya, kata-katanya pasti ada urutannya, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, kalamnya Allah nggak pakai takodum ta'akhur. Nah, terus bagaimana? Nggak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan. Ya, jadi kalau kita pakai akal, ya yaitu setiap kalam ya pasti ada yang disebut di awal, ja'a dalam contoh saya, ada yang disebut di belakang, rokiban, ja'a Zaidun, rokiban belakang, ja'a depan. Ya, itu kalamnya makhluk. Ya. Kemudian ada i'rab, ada bina. Masih ingat i'rab? Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan akhir suatu kalimah atau kata disebabkan oleh perbedaan amil yang masuk. Taghyiru awakhiril kalimi, ya, kalau dalam junumiyah masih ingat? Taghyiru awakhiril kalimi, ya. Perubahan yang terjadi pada akhir kalimat disebabkan oleh perbedaan amil yang masuk. Lafal yang kena i'rab disebut mu'rabun. Kalau bina adalah tetapnya akhir suatu lafal, dia enggak terpengaruh oleh amil, ya. Lafal yang bina namanya mabni, ada mu'rab, ada mabni, ya. Kalau dalam alfiah dikatakan inhu mu'rabun wa mabni, isim ada mu'rab ada mabni. Nanti gitu ada yang mu'rab ada yang mabni. Dalam contoh Zaidun rokiban, ja'a mabni, fi'il yang mabni. Zaidun, ya, kalau kita belajar mengi'rab marfu'un, ya, dia mu'rab, dia di sini menjadi fa'il rafa, ya, i'rabnya rafa dialamati dhamma. Tapi dalam contoh yang lain dia berubah menjadi majrur, marartu bi Zaidin. Kalau dalam contoh yang pertama ja'a Zaidun, di contoh yang lain marartu bi Zaidin. Di contoh yang lain lagi darabtu Zaidan, berubah. Perubahan dal dan dindun, dalnya Zaid, perubahan namanya i'rab. Berarti lafal Zaidun itu mu'rab. Ja'a mabni, Zaidun mu'rab. Rokiban dalam contoh saya ja'a Zaidun rokiban itu mu'rab. Rokiban di sini menjadi hal, nasab, dialamati fathah. Dalam contoh yang lain rokibun, dalam contoh yang lain rokibin, marartu bi rokibin, ja'a rokibun. Ya. Jadi kalamnya manusia itu ya itu pasti mengandung lafal yang mungkin mu'rab, mungkin mabni, mungkin kedua-duanya, ya. Nah, kalamnya Allah itu tidak mengandung mu'rab mabni, tidak mengandung i'rab dan tidak mengandung bina. Kalau kalamnya hawadis ya tadi ada takodum, akhir, i'rab atau bina. Ya, sampai di sini dipahami ya? Ya. Harus paham. Walaisa lan ora ana al muradu apa perkara kang den karepake bikalamihi ta'ala kelawan kalame Allah taala. Kelawan sifat kalame Allah taala. Al wajibi kang wajib lahu taala kedue Allah taala. Ora ana iku walaisa al alfadhu, ini hobannya laisa. Walaisa al muradu al alfadhu. Iku pira-pira lafal asyarifata kang mulya al munazzalata kang den turunaken ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li anna hadhihi krana sedune iki alfat syarifah hadisatun iku anyar. Was sifatu utawi sifat al qaimatu kang jumeneng
wa sifatu tawi sifat kalam al-qaimatu kang jumeneng bidzati ta'ala kelawan dzati Allah taala iku qadimatun qadim. Jadi yang dimaksud dengan sifat kalam yang kita bahas sekarang yaitu sifat nomor 13. Yang dimaksud dengan sifat kalam ini itu bukan lafal-lafal Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu juga kalamullah, jangan salah, itu kalamullah juga. Tapi itu bukan yang kita bahas sekarang. Yang kita bahas sekarang adalah sifat kalam, sifat ma'ani yang terakhir. Ya. Atau kalau dalam Aqidah 50, sifat yang ke-13. Ya, yang kita bahas adalah sifat kalam yang merupakan sifat ma'ani yang mana qadim. Tak pakai huruf, tak pakai suara, tak mengandung urutan, takodum ta'akhur, tak mengandung i'rab, tak mengandung bina. Bahwa Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi itu kalamullah, iya betul itu kalamullah, tapi bukan itu yang kita bahas. Bukan itu yang kita bahas. Kita bahas adalah sifat kalamnya Allah yang qadim, yang tak berupa huruf, tak berupa suara. Li'anna hadihi hadisatun was sifatul qaimah qadimatun. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi, lafal-lafal yang mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu hadis baru. Kok bisa? Ya karena berupa lafal, berupa bacaan. Ya, bacaan itu hadis baru. Sedangkan kalam yang kita bahas sekarang, sifat kalam yang kita bahas itu qadim. Qadim, tak ada permulaannya. Kalau lafal-lafal yang diturunkan kepada Nabi itu hadis, berupa bacaan yang kemudian ditulis di mushaf, kemudian kita baca. Kita baca tiap hari. Tiap hari apa enggak? Ya terserah ya kalian bacanya kapan itu. Ya. Lalu apa hubungannya sifat kalam ini yang kita bahas dengan Al-Qur'an yang juga disebut kalamullah? Itu nanti diterangkan. Ini kita harus pahami dulu bahwa sifat kalam yang kita bahas sekarang itu bukan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Walaupun Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu juga kalamullah, tapi bukan itu yang kita bahas. Karena Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu hadis baru, ada permulaannya. Kalau kalam yang kita bahas sekarang qadim. Wa hadhihi utawi iki al-fat syarifah, lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mustamilatun iku mencakup, mengandung ala taqaddum ing atase mutaqaddum manggon ngarep, wa ta'akhun lan manggon mburi, wa i'rabin lan i'rab, wa suwarin lan pira-pira surat, wa ayatin lan pira-pira ayat. Wa sifatu tawi sifat al-qadimat, wa sifat kalam al-qadimatu kang qadim kholiyatun iku sepi anjami idzalika saking sakabehane iku taqaddum ta'akhur ila akhirih. Jadi lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu mengandung taqaddum, mengandung ta'akhur, mengandung i'rab, mengandung surat, ayat. Taqaddum jelas ada dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita contohkan pada lafal Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu taqaddum karena dia berada di depan. Ya. Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahim ta'akhur. Nah, dia jatuh di belakang. Ya. Bismillahi, lafal Allah, Bismillahi. Allah ini ta'akhur kalau kita nisbatkan dengan Bismillahi. Kalau kita nisbatkan dengan bismi, bismillahi depan, Allahi jatuh setelahnya, berarti ta'akhur kalau kita hubungkan dengan bismi. Jadi dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu terjadi taqaddum ta'akhur, ada lafal yang berada di depan di awal ayat, ada yang berada di akhir ayat. Ini Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Juga terjadi i'rab. Tadi bismillahi, bismi, lafal ismi, mu'rab. Allahi mu'rab, Ar-Rahmani mu'rab, Ar-Rahimi mu'rab. Juga mengandung surat. Ya, ada surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya. Juga mengandung ayat.
Ayatnya Quran banyak, ya, ribuan. Sementara as-sifatul qadimah khaliyatun an jami'i dzalik. Sifat Allah, sifat kalam Allah yang kita bahas sekarang, sifat nomor 13, itu sepi dari itu semua. Falaisa mangko ora ono fiha iku tetep ing dalem sifat al-qadimah ayatun apa pira-pira ayat wala suwarun lan pira-pira surat wala irabun lan i'rab. Di dalam kalamullah yang qadim tidak ada ayat, tidak ada surat, tidak ada i'rab. Li anna hadhihi karena sedune iki ayat suar i'rab takunu iku ana apa hadhihi lil kalami iku kedue kalam al mustamili kang mengku mencakup ala huruf ing atase pira-pira huruf wa aswatin lan pira-pira swara. Wasifatul qadimatu utawi sifat kalam kang qadim munazzahatun iku den suciaken anil hurufi saking pira-pira huruf wal aswati lan pira-pira swara kama kaya keterangan takodama kang wis dingin apa ma. Ya, jadi ayat surat i'rab itu hanya terjadi, hanya ada pada kalam yang berupa huruf, yang berupa suara. Ya, jadi surat ayat i'rab bina itu hanya ada pada kalam yang berupa huruf, yang suara. Seperti tadi surat Al-Fatihah itu mengandung ayat, mengandung i'rab. Al-Qur'an mengandung surat-surat, mengandung i'rab, mengandung ayat. Jadi surat ayat i'rab hanya ada pada kalam yang berupa huruf. Sementara sifat Allah yang qadim, sifat kalamnya Allah yang qadim itu tidak berupa huruf dan suara seperti keterangan yang tadi, seperti keterangan yang sudah lewat. Jadi tak pakai huruf, tak pakai suara sehingga tidak mengandung ayat surat i'rab bina taqaddum ta'akhur. Ya, sumakala walaisat hadhil alfat. Itu aja dulu, tolong dipahami dengan betul karena nanti kelanjutannya akan lebih memerlukan pemahaman yang jeli lagi.